Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Luar biasa. Ya, saya akan selalu baca 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu, itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus agar setiap kita, setiap pendengar, setiap penonton video khotbah ini akan semakin mengalami kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin. Saya nggak pernah khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Enggak Bapak Ibu. Itu nggak ada kuasa. Kenapa nggak ada kuasa? Karena tentang kehidupan sehari-hari kita yang ngerjakan. Itu nggak ada kuasa, banyak keterbatasan. Tapi ketika kita khotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus, maka Markus 16 berkata, ciri-ciri orang percaya ada banyak mujizat. Dan ketika kita memberitakan tentang Tuhan Yesus turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda mujizat. Markus 16 ayat 17, 18 dan 20. Amin. Ya, luar biasa. Ya, saya khotbah juga berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan terus sampai kelak nanti selesai Wahyu. Tapi kesimpulannya tentang Tuhan Yesus. Amin. Perjanjian Lama sudah selesai. Puji Tuhan. Injil sudah selesai. Surat-surat sedang kita jalani. Dan sekarang adalah kitab yang ke-12 dari Perjanjian Baru. Apa kitab ke-12? Kitab Kolose. Kitab Kolose adalah kitab ke-12 dari Perjanjian Baru. Karena itulah judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab Kolose. Judul khotbahnya adalah Rahasia Kitab Kolose. Ya, Rahasia Kitab Kolose. Nah, kitab Kolose atau surat Kolose adalah surat Rasul Paulus kepada gereja-gereja yang dia dirikan. Ketika gereja itu berdiri, ada jemaat, maka juga mungkin timbul masalah. Dan ketika masalah itu dilaporkan kepada Rasul Paulus kemudian menulis surat menjadi solusi atas masalah itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya. Dan juga yang luar biasanya lagi, masalah yang terjadi pada gereja pada masa Rasul Paulus itu terulang juga pada gereja sekarang ini. Jadi apapun masalah pada zaman dulu ternyata terjadi juga sekarang ini. Itulah sebabnya apapun masalah sekarang ini di gereja yang jemaat alami ada solusinya di Alkitab. Karena sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Jadi luar biasa Alkitab kita ya. Tetapi juga ada sesuatu yang unik pada gereja Kolose ini. Uniknya apa? Ternyata gereja Kolose ini bukan didirikan oleh Rasul Paulus. Iya, ternyata gereja Kolose itu didirikan oleh Epafras. Itu adalah orang Kolose, teman sekerjanya Rasul Paulus. Jadi luar biasa ya. Jadi bisa aja di gereja itu didirikan bukan oleh Rasul Paulus, tapi pengembalaannya itu bisa dilakukan oleh Rasul Paulus. Amin Bapak Ibu. Ya, gereja sekarang ini juga ada gitu ya. Zaman sekarang ini ya, bukan dia yang dirikan, orang lain, tapi orang lain itu mempercayakan penggembalaannya kepada pendeta lain. Iya, itu biasa Bapak Ibu, ada di Indonesia juga ada ya. Nah, jadi itu kita akan lihat apa masalah sehingga Rasul Paulus menuliskan kitab Kolose ini kepada jemaat di Kolose. Ternyata di jemaat Kolose terjadi masalah sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Sinkretisme adalah mencampurkan adat istiadat ke dalam ajaran Tuhan Yesus. Itu. Dan sekarang masih terjadi juga Bapak Ibu, mencampurkan adat istiadat ke dalam kekristenan, ke dalam ajaran kekristenan. Mencampur adat mungkin misalkan adat Batak, adat Chinese, itu dimasukkan ke kekristenan gitu Bapak Ibu. Nah, itulah namanya sinkretisme. Adat boleh, ya saya katakan boleh, tapi harus dipilih-pilih yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya banyak adat itu, ya bagus, banyak adat itu bagus. Karena apa? Itu adalah warisan dari nenek moyang kita, leluhur kan.
Kan banyak yang bagus kan? Tetapi saudara harus ingat, pada saat adat itu dimulai dulu, nenek moyang kita mungkin belum menganut agama Kristen. Belum mengenal firman. Itulah sebabnya kadang-kadang ada aja yang berbeda ya. Ada aja pertentangan ya Bapak Ibu ya. Iya, iya. Nah ketika terjadi pertentangan inilah maka kita harus memilih. Bahwa kita harus memilih firman Tuhan dibandingkan adat istiadat. Amin. Ya cuma gak tahu gimana ya Bapak Ibu. Ada kelompok suku tertentu mereka berkata ekstrim. Berkata lebih bagus tidak beragama daripada tidak beradat. Agak ekstrim ya, agak ekstrim ya. Kita harus jangan gitu ya Bapak Ibu, harus sebaliknya. Lebih bagus tidak beradat, ya, tapi kita harus tetap mengikuti firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, harus gitu dong. Iya. Coba kita lihat sekarang buka Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 14. Kolose 2. Kolose 2. Haleluya. Jadi surat-surat Rasul Paulus itu bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Ya itu menjawab masalah-masalah yang timbul di gereja. Karena itu seringkali sesuai dengan apa yang kita alami, pergumulan kita. Jadi sering menjadi jawaban ya. Ya. Tapi saya sarankan para yang kita yang hadir, demikian juga penonton video Khotbasa ini, saya sarankan kita membaca 2 kitab surat dari Rasul Paulus. Itu adalah kitab pertama adalah Galatia. Kenapa Galatia penting? Karena kitab Galatia itu menyingkapkan tentang anugerah itu apa, hukum Taurat itu apa, dan bagaimana hubungan keduanya. Jadi kita makin jelas supaya tidak kita mencampur adukan anugerah dengan hukum Taurat ya. Kitab Galatia ya. Yang kedua adalah kitab Filipi ya, Filipi ya. Itu tentang banyak mengatur, memberikan petunjuk tentang kehidupan kita. Bukan di Filipi, Efesus. Itu adalah banyak mengatur hubungan, termasuk juga hubungan suami istri. Kayak Efesus 5 ayat 22, bagaimana istri tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 25, bagaimana suami mengasihi istri. Jadi banyak diatur gitu ya. Jadi saya sarankan 2 itu, kitab itu ya. Ya, dibaca ya. Oke, besok ujian. Enggak, bercanda. Tapi itu kitab yang penting ya. Saya sarankan pertama kali adalah Galatia. Ya, itu banyak sekali itu singkapan yang luar biasa. Coba sekarang kita masuk kepada Kolose. Tapi kitab yang lain juga penting. Tetapi saya rasa pendapat saya ini, orang lain bisa berbeda. Galatia itu yang terpenting. Kemudian kedua adalah Efesus. Oke ya, 2 itulah baca dulu. Baru yang lain-lainnya silakan. Karena semuanya kitab itu pasti bermanfaat. Oke Bapak Ibu ya. Ya, coba kita lihat Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Ini juga hal yang luar biasa. Dituliskan oleh Kolose, dituliskan pada Kolose ini, Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Ini saya bacakan ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, itu adalah ketentuan hukum Taurat, mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nih, ayat 13 lagi Bu. Jadi pada zaman dulu sunat itu sangat penting di hadapan Allah. Karena itu adalah ikatan perjanjian darah antara Allah dengan umatnya. Sehingga saking pentingnya, Musa saja yang saat itu belum disunat hampir dibunuh oleh Allah. Iya Bapak Ibu, cuma istrinya sigap, ngerti tentang sunat ini. Akhirnya anaknya disunat, darahnya dioleskan pada Musa. Jadi akhirnya selamat. Jadi penting sekali. Bahkan juga Daud itu juga melihat pada saat Goliat menantang orang Israel, Bapak Ibu, ya, Daud berkata, siapa itu orang yang tidak bersunat? Jadi Daud itu sadar pentingnya sunat, bahwa sunat itu adalah perjanjian darah antara Allah dengan manusia. Jadi penting sekali ya. Ya penting sekali. Iya sunat. Iya. Tapi itu sekarang tidak lagi berlaku bagi kita. Karena bukan lagi sunat lahiriah. Tapi sunat rohani yang harus orang Kristen lakukan. Amin Bapak Ibu. Nah iya.
Jadi sunat itu boleh aja orang Kristen sunat boleh, saya juga disunat. Tapi demi kesehatan, kebersihan. Demikian juga puasa. Iya Bapak Ibu, perintah untuk puasa itu penting. Tapi yang paling penting adalah puasa rohani. Tapi nggak tahu gimana, banyak gereja seakan-akan puasa itu penting banget. Sampai ada puasa Esther, puasa segala macam, puasa. Iya Bapak Ibu kan? Iya. Mereka pikir ketika mereka puasa, mereka lebih berkenan di depan Allah. Tidak Bapak Ibu, tidak. Kita sudah berkenan di depan Allah ketika kita percaya kepada Yesus dan mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu? Iya, jadi nggak ada. Iya Bapak Ibu, iya karena semuanya udah menjadi rohani bagi kita. Bukan lagi secara lahiriah. Oke Bapak Ibu ya. Tapi kalau saudara lakukan silakan aja. Khususnya ibu-ibu ingin diet, oh boleh aja. boleh aja, silakan aja ya. Nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Ya, tetapi bukan lagi secara lahiriah bagi kita. Demikian juga tadi dikatakan ayat 14 surat utang. Saudara ngerti enggak tentang surat utang ini? Saya kasih perbandingan kehidupan kita yang real lah, yang nyata. Surat utang itu kayak kita membayar pakai kredit card. Ketika kita makan atau beli sesuatu, mungkin kita pakai kredit card, digesek atau di tap atau dicolok gitu pakai kredit card kita. Iya kan? Ya, baru transaksinya dianggap sudah dibayar kan? Sebenarnya ini bukan pembayaran sebenarnya. Ini adalah menutupi transaksi. Dan akhir bulan ada tagihan dari bank, kita bayar. Ah itulah pembayaran sebenarnya. Benar Bapak Ibu? Jadi kredit card itu ketika kita lakukan untuk membayar makanan kita atau transaksi kita, itu cuma menutupi transaksi. Hanya surat utang bahwa kita mengakui bahwa kita berhutang terhadap tempat kita belanja tadi. Oke, tapi belum pembayaran sebenarnya. Belum. belum. Kecuali kalau kita pakai QRIS atau tunai, itu pembayaran beneran nih Bapak Ibu. Tapi kalau kredit card belum. Itu belum. Baru akhir bulan ada tagihan dari bank, kita bayar. Nah, itulah pembayaran sebenarnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, kira-kira demikianlah. Nah, hal yang sama juga dengan kerohanian Bapak Ibu. Pada masa perjanjian lama ada korban penembus dosa. Orang Israel memberikan korban hewan, ya ada lembu, ada lomba, ada kambing segala macam. Itu sebenarnya bukan pembayaran sebenarnya, bukan penghapus dosa, tapi hanya penutup dosa. Kenapa bukan pembayaran sebenarnya, Pak? Karena dosa itu senilai nyawa manusia. Karena upah dosa adalah maut. Jadi dosa itu senilai nyawa. Dan hewan korban kita tidak bisa. Hewan korban penebus orang Israel tidak bisa membayar dosa itu. Kenapa? Itu senilai nyawa manusia. Tidak sebanding dengan hewan korbannya. Amin. Paham Bapak Ibu? Iya, nggak sebanding. Jadi di hadapan Allah, manusia itu lebih mahal dibandingkan nilai nyawa hewan. Makanya tidak bisa membayar dosa. Hanya menutupi dosa. Ibarat ada utang kita hanya bayar DP-nya aja atau minimalisnya aja, kan bisa kan gitu kan. Kredit card kita bayar nilai minimalnya aja, gitu Bapak Ibu. Supaya apa? Jangan diblokir kredit card kita, bisa kan? Bisa, demikianlah kira-kira. Dibayar dengan korban hewan agar manusianya orang Israel tidak mati dihukum oleh Allah. Ya, itulah sebabnya mereka memberikan korban penebus dosa. Tapi sebenarnya itu bukan penghapus dosa karena nilai nyawa orang Israel itu lebih mahal dibandingkan nilai hewannya. Paham Bapak Ibu? Hanya menutupi saja. Hanya menutupi saja ya. Nah ketika Yesus mati dari kayu salib, nah ini pembayaran yang jauh lebih mahal dari dosa manusia. Jadi penebusan Yesus itu lebih mahal. Ibarat saudara utang 10 juta. Saudara bayar 1 miliar. Itu kan pembayaran berlebih kan Bapak. Pak itu lebih Pak dari utang saya Pak. Iya itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Misalnya utang dosa kita 10 juta. Tuhan Yesus bayar 1 miliar. Kan berlebih ya. Dan ketika pembayaran Yesus berlebih apa dampaknya? Pemulihan kita juga berlebih. Jadi pemulihan manusia bukan pada posisi ketika kita belum jatuh dosa.
tapi diangkat lebih tinggi lagi ketika penebusan Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Oh, tuh luar biasa kan? Contohnya apa Pak? Contohnya kayak anak yang hilang. Ya ketika dia berdosa, dia minta warisan kepada orang tuanya. Minta warisan itu, saudara tahu, itu sebenarnya kurang ajar. Kalau anak minta warisan kepada orang tuanya, berarti anak itu menganggap orang tuanya sudah mati. Kenapa? Warisan itu biasa dibagikan ketika orang tuanya sudah mati kan, meninggal kan. Nah, jadi kalau anak bungsu tadi minta warisan kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, berarti anak ini berharap orang tuanya mati. Kan kurang ajar kan. Iya kan? Iya, kemudian dia dapatkan warisan dia foya-foya, dia habisi semua, akhirnya dia jatuh miskin, kemudian jadi pemelihara babi. Saudara tahu itu pemelihara babi? Itu sebenarnya gambaran kemiskinan yang paling absolut, yang paling rendah. Kenapa pemelihara babi menjadi kemiskinan yang paling rendah? Karena babi pada orang Israel adalah binatang haram. Jadi kalau dia kerjanya memelihara babi, itu berarti apa? Pekerjaan haram juga dia kerjakan. Jadi udah mentok pekerjaan halal. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi itu udah gambaran mentok banget itu kemiskinannya. Bahkan makanan babi juga mau dia makan. Cuma gak ada, benar ya. Jadi mirip jadi babi dia. Ya kan gawat kan. Jadi itu menggambarkan apa? Kemiskinannya sudah paling mentok lah. Ya kan. Ya. Dan ketika dia kemudian bertobat kembali kepada bapaknya. Saudara tahu terjadi? Dia dipulihkan lebih dari sebelumnya. Iya, dia dapatkan jubah, dia dapatkan cincin, dia dapatkan sepatu, bahkan dipestakan. Yang sebelumnya dia tidak pernah alami. Jadi ketika dia kembali, bapaknya memulihkan si bungsu tadi lebih dari kondisinya semula. Dan itulah menjadi gambaran orang Kristen ketika kita berdosa, dipulihkan oleh Tuhan, pemulihan Tuhan lebih dari kondisi kita semula. Amin Bapak Ibu. Ya, iya luar biasa. Kenapa bisa pemulihan ini lebih Pak? Karena Yesus membayar penebusan kita berlebih. Iya, coba kalau saudara misalkan utang 10 juta. Ya nggak tahu gimana so mungkin ada rada-rada gitu atau menunjukkan kekayaan saudara. Utang saya 10 juta, dulu saya miskin. Benar itu dulu saya utang. Tapi sekarang saya sudah kaya raya. Saya bayar aja 1 miliar. Biar mereka tahu. Sekarang saya orang kaya gitu. Mau tunjukkan ke bank gitu ya. Kesombongan gitu. Terus apa? Kira-kira reaksi orang bank. Wih Pak, itu pembayaran Bapak berlebih Pak. Sebenarnya kan utang Bapak kan 10 juta Pak. Tapi kok Bapak bayar 1 miliar? Iya, saya sekarang sudah orang kaya. Sombong saya. Utang saya benar. Dulu 10 juta. Dulu saya miskin. Sekarang saya sudah sukses. Udah kaya. Saya bayar aja 1 miliar. Supaya kalian tahu, sekarang saya bukan lagi miskin, saya sekarang orang kaya. Gitu Bapak Ibu. Terus apa reaksi bank kira-kira? Terus apa kira-kira reaksi bank? Waduh Pak, luar biasa sekali Pak. Wah, ini Pak ada souvenir dari bank. Ini Pak ada hadiah dari bank. Biasa kan dibayar lebih kan? Dikasih lebih pasti. Ini ada bingkisan dari bank Pak. Gitu kan? Lah iya dong, utang 10 juta dibayar 1 miliar. Apa enggak luar biasa? Hal yang sama jodohkan dengan kita secara kerohanian. Utang dosa kita dibayar Yesus berlebih di atas kayu salib. Itulah sebabnya pemulihan yang kita alami, pemulihan yang berlebih. Bukan dalam kondisi seperti kita sebelum jatuh dosa, tapi dipulihkan lebih tinggi lagi. Luar biasa kan? Buktinya apa Pak? Buktinya di Alkitab. Di Alkitab, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dosa, mereka berkuasa atas seluruh bumi. Karena firman Tuhan berkata, Kejadian 1, penuhi bumi, beranak cuculah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas segala binatang-binatang. Benar Pak Ibu? Iya. Dan ketika manusia jatuh dosa, dan Yesus memulihkan, hasilnya apa? Lebih dari berkuasa atas bumi. Kenapa? Karena Yesus berkata, ketika kita percaya Yesus, maka kita nanti akan bersama-sama duduk di tatala, memerintah bersama Tuhan Yesus di sorga. Tuh. Lebih dari berkuasa atas bumi. Di sorga kita memerintah bersama Yesus kan. Pemulihannya kan berlebih kan. Tuh. Kenapa bisa berlebih? Karena penebusan Yesus juga berlebih. Oke Bapak Ibu ya. Iya dong. Luar biasa. Luar biasa ya itu. Haleluya. Haleluya. Nah dikatakan tadi menghapuskan surat utang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Itu hukum Taurat sebenarnya lengkapnya.
ketentuan-ketentuan hukum. Jadi semua dosa kita, surat utang, itu selalu mengacu kepada pelanggaran hukum Taurat. Buktinya Pak, ini saya tunjukkan buktinya. Mencuri itu dosa enggak Bapak? Dari mana saudara tahu? Karena ada larangan dalam hukum Taurat, jangan mencuri. Membunuh itu dosa enggak? Dosa, dari mana saudara tahu? Karena ada larangan membunuh dalam hukum Taurat, jangan membunuh. Nah iya, jadi apapun dosa, pasti itu mengacu kepada pelanggaran dari hukum Taurat. Kalau itu. Nah, makanya dikatakan tadi ketentuan-ketentuan hukum mendakwa. Jadi hukum Taurat itu mendakwa. Karena apa? Ada pelanggaran dari manusia terhadap larangan dari hukum Taurat. Jadi apapun dosa manusia selalu mengacu kepada larangan dari hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Nah, solusinya apa? Dan itu ditiadakan Tuhan Yesus, ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi Yesus caranya solusinya bagaimana? Yesus menanggung semua surat utang kita. Dia tanggung semua surat utang kita, surat utang dosa kita. Lalu kemudian Yesus memakukan dirinya pada kayu salib. Pada saat itulah hutang dosa kita lunas. Saudara itu? Iya. Jadi Yesus mengambil semua surat utang dosa kita. Dia tanggung semua dosa kita. Lalu dia pakukan dirinya pada kayu salib. Pada saat itulah hutang dosa kita lunas terbayar. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi luar biasa sekali Tuhan Yesus. Jadi makna penyaliban Yesus itu banyak Bapak Ibu. Selain juga maknanya Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus menebus kita dari segala penyakit, dari segala kemiskinan, dari segala kebangkrutan, segala macam. Kenapa di atas kayu salib inilah pembayaran semua dosa kita. Karena semua masalah di hidup kita akibat dosa. Oke Bapak Ibu. Dan semua itu dibayar dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Luar biasa ya. Luar biasa kan? Luar biasa. Iya. Tuh. Jadi gitu Bapak Ibu. Kalau orang lain di sana, di luar yang nggak percaya Yesus, mereka kan belum ditanggung utang dosanya, belum ditanggung dosanya. Jadi siapa yang menanggung? Ya mereka sendiri. Iya mereka sendiri, makanya mereka harus menunjukkan penebusan kesalahan mereka dengan perbuatan mereka. Tapi bagi orang Kristen tidak. Karena Yesus telah menanggung dosa kita pada saat kita percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Yesus menanggung dan Yesus telah membayar. Karena itulah bagian orang Kristen apa? Percaya. Bukan lagi dengan berbuat. Kenapa? Perbuatannya perbuatan Yesus. Oke Bapak Ibu ya. Jadi percayanya imannya iman kita. Benar. Tapi perbuatannya perbuatan Yesus yang kita percaya. Makanya kekristenan disebut orang beriman. Kenapa? Bukan lagi kita mengerjakan. Bukan lagi kita yang mengupayakan. Tapi Yesus yang mengerjakan semuanya. Dengan kita percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Tuh, cantik sekali firman Tuhan. Luar biasa. Kalau kita ngerti konsepnya, waduh indah banget itu rencana Tuhan ya. Rencana Allah itu luar biasa ya. Iya, saking indahnya sampai banyak orang yang gak mengerti tentang kekristenan. Kekristenan itu kalau kita renung-renungkan Bapak, itu enak banget loh. Lah iya semua Tuhan Yesus telah kerjakan. Bagian kita cuma percaya. Lah iyalah, ya kan semua udah dikerjakan 2000 tahun lalu kan. Iya, makanya bagi orang kita, orang Kristen adalah percaya. Jadi enak, kalau orang di luar sana gak percaya Yesus, ya mereka kerjakan sendiri. Oke Bapak Ibu, kan sering saya kasih contoh kan, ketika kita makan di restoran harus bayar. Tapi ada satu kondisi yang kita tidak perlu bayar, kalau ada teman kita yang makan juga di restoran itu, yang membayari makanan kita. Bagian kita adalah percaya bahwa teman kita telah membayari makanan kita. Amin. Tinggal percaya. Tapi kalau kita gak percaya, jangan-jangan jebakan Batman. Nanti saya dipukuli sama, saya bayar aja dengan uang saya. Jadi dia nggak percaya, akhirnya apa? Dia bayar sendiri kan. Hal yang sama juga dengan banyak orang luar sana. Ketika mereka tidak percaya Yesus, penebusan Yesus, maka mereka bayar sendiri utang dosa mereka. Tuh kan? Kelihatan mana yang pintar, mana enggak. Luar biasa ya. Luar biasa kan? Enak memang itu orang Kristen. Ya, tapi kadang-kadang itulah. Manusia kayaknya kalau nggak dikerjain sendiri katanya nggak abdol gitu. Ya urusan mereka lah itu ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah sekarang coba kita lihat Kolose 16. Kolose 2 ayat 16 ayat 17. Ya Kolose 2.
Nah, luar biasa. 16 ayat 17 Bu. Nih saya bacakan ya. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ya, ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi itu bayangan dari Kristus. Jadi kalau saudara pelajari hari-hari raya dari orang Israel, itu sebenarnya berkaitan dengan Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu, seperti apa? Contoh yang paling gamblang lah, Paskah. Paskah itu pada saat Paskah orang Israel memotong domba Paskah. Untuk mereka akhirnya kemudian nanti bebas dari perbudakan di Mesir kan Bapak Ibu ya. Karena itu adalah mujizat terakhir sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Benar? Nah itu gambaran Yesus. Yesus adalah anak domba Paskah kita yang telah disembelih. Untuk apa? Agar membebaskan kita dari dosa. Saudara itu? Iya, perbudakan dosa dan setan kan? Iya, jadi Paskah itu gambaran dari Yesus. Makanya Pentakosta juga demikian, yang lain-lain juga demikian. Jadi apapun itu, semua itu gambaran tentang Tuhan Yesus. Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Amin Ibu? Iya, karena itu perjanjian lama itu banyak simbol-simbol tentang Tuhan Yesus. Iya, karena itu jangan kita menghukum orang, menghakimi orang mengenai makanan dan minuman. Ya Bapak Ibu, jadi orang Kristen tidak ada itu haram-haraman makanan. Sikat aja kalau saudara mau ya. Ya, makan apa? Babi. Silakan aja. Ya, cuma memang ada yang suka, ada yang enggak, terserah lah. Oke ya. Makan apa? Wah, di Manado lebih gawat lagi. Semua yang bergerak itu bisa dimakan. Kelelawar, kucing, tikus semua bisa dimakan. Ya, kecuali meja. Semua bisa. Benar Bapak Ibu, semua bisa. Saudara pernah kalau berkenalan itu tikus juga dimakan loh, kelawar juga dimakan. Iya benar Bapak Ibu, iya. Ya kan tergantung kita juga kan seleranya kan, kita mau enggak itu aja. Bukan masalah haram atau enggak ya, enggak ada urusan ya. Kekristenan semua bisa makan. Ya, jadi kita enggak ada gitu ya. Ya, tanggal 11 terserah lah, itu urusan mereka. Demikian juga orang Israel juga, itu ketat sekali masalah makanan haram atau enggak Bapak Ibu. Benar. Kalau saudara ke Israel itu di tempat tidur kita di hotel itu ada kertas, lembar kertas tentang dilarang membawa makanan-makanan yang tidak kosher. Tidak kosher itu tidak halal. Ya, jadi kalau saudara nekat membawa misalkan abon gitu ya Bapak Ibu, abon makan di restoran kan kayaknya kadang-kadang selera kita dengan selera mereka menunya agak beda ya Bapak Ibu, agak berminyak-minyak di sana. Banyak masaknya pakai minyak zaitun segala macam. Iya, kita kadang-kadang bawa sambal is oke lah mungkin ya. Tapi kalau abon daging-daging yang gitu Bapak Ibu, saudara bisa lagi makan dirampas makanan saudara, dibuang sama dia. Kan kalau saudara nggak tahu itu, ini kurang ajar banget ini pelayan restoran. Masa saya makan dirampas? Udah diperingatkan di kamar hotel, di tempat tidur itu udah ada selembar kertas. Dilarang membawa makanan-makanan tidak kosher. Kosher itu tidak halal. Itu Bapak Ibu. Iya. Jadi jangan kaget ya. Makanya kalau tour guide yang bagus biasanya memperingatkan rombongannya jangan membawa makanan-makanan yang tidak halal. Iya, bagi orang Israel. Oke Bapak Ibu ya. Iya, tapi kalau di restoran yang orang Palestina itu is okay. Mereka enggak gitu-gitu amat kayak orang Israel. Tapi kalau kita makan di restoran pemiliknya orang Israel itu rada ketat. Iya Bapak Ibu ya. Ya. Tapi bagi kita orang Kristen no problem. Amin Bapak Ibu. Semuanya bisa kita makan. Amin. Tapi jangan makan teman. Semua bisa dimakan ya. Tapi jangan makan teman. Ya, oke Bapak Ibu. Ya, jadi itu. Demikian juga tentang hari. Orang Kristen jangan misalkan mau ada pernikahan anak atau cari hari baik. Nggak ada hari-hari baik. Semua hari baik. Amin Bapak Ibu. Nggak ada perimbun-perimbunan. Lihat tanggal baik, hari baik. Nggak ada ya. Nggak ada. Itu tadi udah dikatakan ayat kan. Ada berdasarkan ayat. Bukan saya ngarang ya. Ya semua hari baik. Kenapa? Karena setiap hari berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Jadi setiap hari itu hari yang baik bagi kita. Karena berkat Tuhan selalu
baru setiap pagi, ya kan? Lah iya, artinya apa? Ya setiap hari itu hari baik, karena setiap hari selalu diberkati Tuhan. Nggak ada hari-hari jelek ya, nggak ada ya, nggak ada. Jadi hari apa aja. Tapi sekarang luar biasa. Sekarang bukan ditentukan oleh hari baik atau enggak, tapi ditentukan ada enggak tempat di hotel itu. Kadang-kadang jadwal di hotel itu penuh, jadwal di restoran itu penuh, sehingga kita tidak bisa mengadakan pernikahan atau acara di hotel itu, di tempat itu. Benar Bapak Ibu? Jadi bukan lagi ditentukan oleh hari baik atau tidak, tapi ada tersedia enggak tempat di hotel. Jadi ditentukan oleh ketersediaan tempat di hotel ya. Iya, jadi sekarang luar biasa. Coba sekarang lanjutkan lagi 17. Jadi enggak ada lagi ya kita tentang makanan haram atau enggak. Kecuali tetap ada kecuali. Satu, tidak boleh orang Kristen makan darah. Ya, kenapa? Karena di dalam darah ada nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Jadi kita tidak boleh makan darah. Karena kita makan nyawa dari hewan itu. Bisa juga karakter hewan itu pindah ke kita. Kalau kita suka makan darah anjing, wah kita nanti bisa galak kayak dogi. Nah, gitu. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Jangan ya. Termasuk juga yaitu makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada itu kuburan atau penyembahan gitu ya Bapak Ibu. Jangan dimakan ya. Karena kalau sudah dipersembahkan, misalkan kita persembahkan ke kuburan atau apa gitu, artinya itu udah miliknya setan. Miliknya setan. Udah kita kasih ke setan kan. Roh-roh gitu ya. Jadi kita makan. Jadi setan kesetanan nanti kita. Iya kan? Karena itu miliknya setan yang kita makan. Iya, makanya jangan suka memang kelihatannya menarik. Wih, gila buah-buahannya, ada jeruk, ada pisang, ada apel. Wih, keren. Ih, ada di kuburan enggak ada lagi yang jagain asik katanya. Bisa kesetanan. Amin. Jangan ya. Jangan. Itulah yang terjadi juga pada Daniel Bapak Ibu. Dia menjaga makanannya, makanan raja. Jadi ketika mereka itu makan makanan raja, itu udah dipersembahkan menjadi miliknya raja. Jadi ketika mereka makan makanannya raja, mereka jadi miliknya si raja. Bukan lagi miliknya Tuhan. Makanya itulah sebabnya Daniel dan kawan-kawan menjaga makanannya. Bukan dari raja, makanan raja. Amin Bapak Ibu. Iya, itu juga gambaran ya kita udah persembahkan kepada setan di kuburan segala macam, itu udah miliknya setan, jangan kita makan. Amin. Ya nanti saudara akan kesurupan. Ini miliknya setan saudara makan gimana dong? Iyalah. Iya, amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Jadi tidak boleh kecuali makan darah ya. Tapi hanya satu darah yang boleh kita minum, itulah darah Yesus. Ketika kita makan darah Yesus, minum darah Yesus, maka nyawa Yesus kita makan. Dan ketika nyawa Yesus kita makan, maka ayat Yohanes 6 berkata, kita beroleh hidup yang kekal. Itu hidupnya Allah. Kenapa kita bisa beroleh hidupnya Allah? Karena kita makan, kita minum darah Yesus. Jelas itu dampaknya, amin. Lah iya lah, kita menjadi punya kehidupan seperti kehidupan Yesus. Kenapa? Kita minum darah Yesus. Hal yang sama juga akan terjadi ketika kita minum darah hewan. Kita menjadi kayak seperti hewan nanti. Kan gawat kan? Iya. Seperti juga kita minum darah Yesus. Kita seperti Yesus kan? Iya, hidup kekal. Hidup kita bukan lagi bio. Tapi Zoe. Zoe itu hidupnya Allah. Hidup kekal. Oke? Iya. Kerjaan itu perjamuan kudus itu besar dampaknya ya. Ya, tapi coba nggak tahu banyak orang Kristen nggak ngerti dampaknya perjamuan kudus luar biasa. Kalau tahu, keren. Kenapa hidupnya Yesus jadi hidupnya kita kan gawat gitu kan. Kan hebat kan. Luar biasa kan. Demikian juga Raja Damai kita terima. Makanya tubuh kita menjadi damai. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada sel yang memberontak yang menyebabkan kanker. Segala macam. Iya kan. Kanker itu kan itu. Pemberontakan sel. Iya seperti kanker darah, leukemia. Sel darah putih yang harusnya menjaga. Jadi pemakan. Pagar makan tanaman itu namanya. Iya kan. Iya dong. Harusnya darah putih kan penjaga tubuh kan. Ternyata dia makan darah merah. Iya pagar makan tanaman. Tapi semua itu bisa ditertibkan ketika kita terima perjamuan kudus. Kenapa? Karena saat terima perjamuan kudus kita makan Raja Damai. Seluruh sel-sel kita damai. Sembuhlah kita. Enak kan? Praktis kan?
Iya, coba cara dunia gimana ngatasi kanker? Disuntik racun, itulah kemoterapi. Tujuannya apa? Untuk membunuh sel-sel pemberontak tadi supaya sembuh. Tapi dampaknya sel yang sehat juga ikut mati. Makanya orang yang di kemoterapi, waduh kasihan. Kayak zombie ya Bapak Ibu ya, pucat. Kepalanya gundul. Ya. Iya kan? Kenapa? Sel yang sehat juga ikut mati. Mati, iya. Karena itu cara Tuhan aja kita pakai. Enak banget. Nggak sakit, nggak bayar. Free kan? Iya, pere-pere. Iya. Itu bahasa Korea itu. Pere-pere artinya free. Free. Oke Bapak Ibu. Ya, itu bahasa Siantar. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya, jadi lewat perjamuan kudus ya. Cuma nggak tahu ya. Orang nggak tahu sadarnya pentingnya perjamuan kudus, ya udahlah terserah mereka lah. Tapi kita yang sadar kita akan mengalami manfaatnya. Amin Bapak Ibu ya. Iya, demikian juga minyak urapan. Banyak gereja juga yang nggak percaya kan. Iya terserah lah. Yang penting kita percaya kita alami kuasa Tuhan. Amin. Ya udah terbukti kan. Ya kan. Pak Joni apalagi sama Ibu Lydia udah melihat Ratu Plaza diurapi jadi pulih lagi. Lihat mau yuk, kan luar biasa kan. Nggak bisa, mana bisa orang membantah itu. Orang yang benar terjadi. Jadi luar biasa. Demikian juga Mariana juga. Vonis operasi bisa akhirnya bebas operasi. Gimana lagi bisa membantah itu. Makanya ya Bapak Ibu ya. Iya karena itulah kita percaya aja ada kuasa Tuhan. Lewat sarana minyak urapan dan juga perjamuan kudus. Itulah yang dikatakan Wahyu 6 ayat 6. Ada kita punya minyak dan anggur. Kita tidak dirusakkan. Oke, jadi kondisi dunia apapun tidak akan merusakkan kehidupan kita. Tidak kita dibuat sakit, tidak kita dibuat bangkrut, tidak kita mengalami banyak kekalahan dalam kehidupan. Amin. Oh, luar biasa. Haleluya. Iya Bapak Ibu, jadi hari-hari juga ya. Tapi kalau orang Indonesia nggak terlalu masalah hari-hari. Iya, tapi bagi orang Israel, hari Sabat itu bermasalah loh Bapak Ibu. Iya. Sampai sekarang barangkali ya, hari Sabat mereka itu benar-benar nggak ada aktivitas di Israel. Iya, karena nggak ada boleh bekerja, nggak boleh kemana-mana gitu Bapak Ibu. Iya, tapi bagi kita orang Kristen, enggak kan? Mana ada, orang kita di Indonesia kan nggak ada kan gitu-gituan kan? Nggak ada. Hari Sabat atau mungkin hari Minggu ya jalan-jalan aja jalan-jalan. Tapi kalau orang Israel, hari Sabat jalannya juga ada dibatasi, paling maksimal 900 meter. Itulah namanya jarak satu Sabat. Perjalanan Sabat istilahnya, perjalanan Sabat. Itu jarak maksimum yang dibolehkan orang Israel berjalan di hari Sabat. Nah kalau kita hari Minggu bisa berkilo-kilometer, window shopping, jalan-jalan dari satu mall ke mall gitu jalan. Ya kan, nggak ada kan larangan-larangan. Tapi bagi orang Yahudi ada. Iya, bahkan juga nggak boleh kita melakukan apa aja. Ya Bapak Ibu ya banyak larangan lah. Tapi bagi kita enggak ya. Enggak ada lagi larangan-larangan demikian ya Bapak Ibu ya. Oke, iya dong. Iya. Ya demikian juga Bapak Ibu. Orang Kristen itu berkenan bukan karena kita mematuhi banyak terkesan itu sesuatu yang rohani gitu. Seperti misalkan sunat atau puasa. Nggak ada lagi tuh Bapak Ibu. Kita sudah berkenan di hadapan Allah. Ketika kita percaya Yesus dan dibaptis. Maka Tuhan Allah akan berkata, engkau adalah anakku yang kukasih kepadamu aku berkenan. Udah berkenan. Jadi nggak perlu lagi tambah-tambahan upaya manusia. Apakah sunat jasmani ataukah puasa, nggak ada lagi tuh. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak tahu gimana sekarang gereja ada aja gerakan puasa gitu. Seakan-akan apa? Dengan puasa itu kita lebih berkenan di depan Allah. Tidak. Kalau puasa berkenan kepada Allah berarti apa? Itu karena kita berkenan karena upaya kita kan, usaha kita kan. Iya, padahal kita berkenan bukan karena usaha kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus apa yang Yesus telah kerjakan. Amin. Iya, itu dia. Itu dia. Oke Bapak Ibu ya. Demikian juga kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi dimanapun kita bisa menyembah Allah. Amin. Lagi nyetir mobil juga kita bisa menyembah Allah. Nyambil nyanyi, kita memuji Tuhan, bisa. Tapi kalau orang Israel zaman dulu, bahkan juga diikuti, ada orang yang mengikuti lah Bapak Ibu. Mereka menyembah Allah itu pada arah tertentu. Amin, ada kiblatnya. Iya, itu kebiasaan orang Israel. Sejak zaman Daniel, kan kelihatan kan. Daniel menyembah Allah 3 kali sehari,
mengarah kepada Yerusalem. Benar Bapak Ibu? Iya, ada itu sejak perjanjian lama. Jadi iya ada Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu ya ada. Kenapa bisa demikian? Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa zaman dulu orang harus mengarah ke Yerusalem untuk bisa berdoa kepada Allah dan Allah menjawab? Saudara tahu kenapa? Itu akibat doanya Salomo pada saat bait Allah selesai dibuat, dibangun, dan Salomo berdoa kepada Allah. Semua orang yang berdoa ke bait Allah atau mengarah ke bait Allah, Tuhan akan menjawab doanya. Itu dimulainya saat itu. Nah, jadi paham ya saudara ya? Iya, itulah sebabnya orang Israel mengarahnya ke Yerusalem. Karena kenapa ke Yerusalem? Karena di situ ada bait Allah yang dibangun oleh Salomo pertama kali. Oke? Iya, itu akibat doa Salomo itu kiblat itu. Jadi saudara tahu sejarahnya ya. Iya. Jadi coba nanti saudara baca ya di Tawari atau Raja-Raja atau Samuel ketika bait Allah selesai dibangun, itu Salomo berdoa di bait Allah. Ya, nanti saudara baca ya. Saudara lihat, oh ini tuh awal yang terjadi kiblat. Jadi saudara tahu gitu loh. Ya, wow ya. Iya, semuanya itu ada ceritanya. Oh, baru tahu Pak Ari. Iya. Jadi saudara pinter sekarang ya. Iya, jadi itu sejak doa Salomo pada saat bait Allah selesai dibangun ya. Ya, kiblat itu jadi arah ke sana. Tapi orang Kristen enggak. Di mana saja kita berdoa, kita bisa karena kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan uniknya, ini uniknya saya Bapak. Ya nggak tahu gimana gitu ya. Kadang-kadang banyak pewahyuan saya saat buat khotbah atau apa yang saya lakukan. Kadang-kadang lagi di toilet. Lagi duduk di tata putih gitu. Kan ketika duduk di tata putih gitu diam gitu. Tiba, oh ada pewahyuan Tuhan gitu. Iya banyak gitu karena iya saya salah. Oh, kayaknya ini nih harus saya lakukan. Oh kayaknya khotbah saya harus ditambahin nih. Gitu loh Bapak Ibu. Justru di tempat yang banyak orang pikir kayaknya kurang layak gitu ya. Di tata putih, tapi itulah ya saudara ngerti lah maksud saya tata putih ya. Duduk di tata putih, tapi sekarang bisa warna-warni ya, tapi umumnya kan putih kan, ada hijau, ada biru sekarang. Ya oke Bapak Ibu. Jadi gitu ya, jadi lewat doa Salomo itulah Bapak Ibu sehingga juga ada kewajiban orang Israel datang ke Yerusalem, ke bait Allah setiap tahun pada hari Pentakosta. Iya, dan itu juga ditiru ke tetangga sebelah ya. Ya udahlah, datang ke tempat mereka ya. Ya kan Bapak Ibu ya. Iya, jadi kalau orang Israel itu kayak gimana ada kebiasaan peraturan untuk datang ke Yerusalem, ke bait Allah pada saat Pentakosta. Tapi rupanya itu bagian rencana Allah karena pada saat gereja mula-mula terjadi saat Pentakosta itulah penginjilan yang dilakukan Allah secara luar biasa. Kenapa? Karena orang Israel dari seluruh dunia datang ke Yerusalem. Pada saat itu terjadi Pentakosta dan Petrus berkhotbah. Maka seluruh orang Israel dari seluruh dunia tadi mendengar khotbahnya Petrus. Dan ketika mereka pulang, mereka juga menceritakan tentang khotbahnya Petrus tadi. Sehingga secara tidak langsung terjadi penginjilan ke seluruh dunia. Lihat itu? Iya. Jadi pada saat itu orang Israel kumpul dari seluruh dunia Bapak Ibu. Makanya ada dari Arab, Mesopotamia, dari segala macam kan. Ada kan? Saudara baca Kisah Rasul 2 kan? Iya. Itulah. Jadi itu kewajiban untuk datang ke Yerusalem setiap tahun. Nah, pada hari Pentakosta diikuti, ada yang ngikuti. Oke ya. Ya udahlah, itulah. Tapi saudara kalau ingat lagi itu karena doanya Salomo pada saat bait Allah selesai dibangun ya. Jadi ada ceritanya ya. Jadi nggak mungkin kucuk-kucuk gitu ada gitu. Enggak. Ada cerita. Semua ada cerita. Oke Bapak Ibu ya. Jadi tapi kalau orang Kristen boleh datang boleh tidak ke Yerusalem. Ya kalau saudara punya duit silakan aja datang ke Israel. Silakan aja nggak ada masalah. Tapi kalau nggak punya duit jangan jual barang sana, jual tanah sini, jual rumah. Jangan. Itu nggak ada kewajiban orang Kristen datang ke Yerusalem. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau punya duit silakan. Tapi kalau nggak ada duit jangan maksakan diri. Oke. Karena nggak ada kewajiban orang Kristen untuk datang ke Yerusalem. Paham Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Ya.
Demikian juga Bapak Ibu. Coba Yohanes 4 ayat 23 bahwa kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Haleluya. Yohanes 4 ayat 23. Ya, saya bacakan. Ini ucapan Tuhan Yesus ya. Ini ucapan Tuhan Yesus kepada wanita Samaria yang ketemu di sumur. Ya. Tetapi saatnya akan datang, ini kata Yesus. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Sebenarnya roh dan kebenaran itu harus huruf besar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu berbicara apa? Roh Kudus. Kebenaran itu berbicara apa? Tuhan Yesus. Jadi kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Dalam Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya, doa kita aja diajari oleh Roh Kudus. Makanya kita menyembah dalam roh kebenaran. Jadi tidak lagi mengarah kepada satu tempat. Oke, tidak ada kiblat bagi orang Kristen. Amin, karena kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, gitu Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi Kolose 2 ayat 21 sampai 23. Ini peraturan untuk memuaskan hidup duniawi. Kolose 2 ayat 21 sampai 23. Haleluya. Nah, ini Kolose 2 ayat 21 sampai 23 nih saya baca. Atau kita sama-sama ya, ayo sama-sama. Saya ayat 21, Bapak Ibu 22, nanti saya tutup ayat 23. Saya mulai ayat 21. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, Bapak Ibu. Ayat 3. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi orang Kristen jangan menyiksa diri. Cara menyiksa diri itu apa? Ya puasa tadi Bapak Ibu. Itu enggak membuat saudara menjadi lebih berkenan di depan Allah. Enggak ada urusan. Salah itu, iya kan? Iya kan? Iya. Demikian juga menyiksa diri, mungkin menggunduli kepala gitu misalnya Bapak itu. Nggak ada urusan, nggak ada ya menyiksa diri ya. Pokoknya upaya-upaya kedagingan saudara, upaya manusia kita tidak bisa membuat kita lebih berkenan di depan Allah. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, di dalam Yesuslah kita berkenan kepada Allah Bapa. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan upaya manusia. Kekristenan itu bukan upaya manusia. Sebenarnya kekristenan itu bukan agama. Karena yang ngerjakan itu adalah Allah, bukan manusia. Agama itu apa definisinya? Apa definisi agama kira-kira? Upaya manusia untuk mengenal Allah, menyembah Allah agar hidupnya diberkati dan diselamatkan. Kira-kira demikian kan? Upaya manusia kan? Sedangkan kekristenan bukan upaya manusia. Itu upaya Allah dengan mengutus Yesus turun ke dalam dunia. Beda kan? Beda kekristenan dengan yang lain. Ya, kalau yang lain benar upaya manusia menyembah Allah demikian gimana gitu ya. Kalau kita enggak, Yesus yang datang kepada kita. Tuh kan beda ya. Allah yang datang kepada kita kan. Jadi itu sebenarnya kekristenan bukan agama. Ada yang berkata juga kekristenan adalah hubungan, relation. Enggak. Lihat aja bagaimana kekristenan itu. Yesus berpusat kepada Yesus. Yesus adalah utusan Allah. Ya kan Siloam kan artinya yang diutus kan? Iya yang diutus. Jadi yang bekerja siapa sih itu? Allah. Maka kekristenan harusnya berfokus kepada Allah dan Tuhan Yesus. Bukan kehidupan sehari-hari. Itu. Makanya ketika pendeta berkhotbah tentang kehidupan sehari-hari. Itu tidak sesuai dengan kekristenan. Karena kekristenan kita harus berfokus kepada Allah dan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kekristenan yang bekerja itu Yesus. Karena Yesus yang diutus ke dunia. Bukan saudara yang naik ke surga. Benar kan Bapak Ibu? Lah iya dong. Makanya pendeta khotbahnya tentang Yesus saja Allah. Kenapa? Karena kekristenan beda dengan tangga sebelah. Tangga sebelah benar. Mereka berdasarkan perbuatan karena gak percaya Yesus. Maka benar kehidupan sehari-hari. Tapi kekristenan enggak. Bukan tentang kehidupan sehari-hari. Karena kita bukan lagi kita yang bekerja. Bukan lagi kita yang melakukan keselamatan kita. Enggak. Tapi Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Seperti itu. Jadi yang bekerja siapa? Allah kan? Yesus kan? Makanya khotbahkanlah tentang
Allah dan Tuhan Yesus. Karena kekristenan bukan bicara tentang manusia. Paham Bapak Ibu? Tuh beda ya. Haleluya. Haleluya. Ya mari saya undang masuk jika ingin lihat-lihat. Ya, silakan aja, silakan. Haleluya, haleluya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kekristenan itu bukan hal yang untuk menyiksa diri, merendahkan diri. Demikian juga kan. Makanya kalau saudara lihat kita kekristenan, kok kayaknya tetangga sebelah lebih kusuk gitu ya. Lebih kusuk kan? Kita duduk di kursi. Coba lihat. Ya kan? Iya. Lihat. Kadang-kadang kita juga dari mall langsung masuk ke gereja. Mereka bersih-bersih dulu kan? Bersih-bersih dulu. Iya kita kan 14 saja. Dari mana? Dari pasar juga bisa masuk ke gereja. Ya kan? Iya beda. Demikian juga lihat cara penyembahan kita. Beda dengan mereka. Iya kan? Kalau mereka kan sampai sujud-sujud kan. Kita kan enggak ada sujud kita. Kadang-kadang saya juga susah sujud. Udah gendut gitu Bapak Ibu. Bangkitnya lagi susah. Iya kan? Iya udah susah. Iya makanya kita bukan lagi kayak cara merendahkan diri atau menyiksa diri ya. Penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, oke Bapak Ibu ya. Ya bukan cara. Ya demikian juga kalau saudara perhatikan lah dalam perjanjian lama juga kelihatan. Pada saat Elia minta kemarau 3,5 tahun. Saudara tahu cara doanya gimana? Kelihatan bukan berdoa. Malah kesannya apa? Lagi marahin Raja Ahab. Kamu membuat bangsa Israel berdosa. Makanya Tuhan akan membuat kemarau 3,5 tahun. Iya Bapak, langsung terjadi 3,5 tahun kemarau. Iya kan? Lalu setelah air 3,5 tahun, baru Elia berdoa lagi. Sujud sampai 7 kali. Ya kan? Mengarah kan? Setelah itu doanya lama dijawab Tuhan. Padahal sampai sujud, luar biasa banget. Benar kalau saudara baca kisah Elia, sujudnya luar biasa. Tapi lebih lama. Hal itu menunjukkan kepada kita, bukan caranya kita menyembah Tuhan, itu membuat Allah berkenan. Bahkan kita sambil duduk juga gak apa-apa kita berdoa. Sambil nyetir mobil juga kita gak apa-apa berdoa. Iya Bapak Ibu, iya, bisa, iya. Jadi bukan caranya kita, bukan dengan kita gimana gitu ya. Iya. Jadi saudara jangan terpengaruh. Wah mereka kayaknya lebih gimana gitu ya. Udah. Karena kita menyembah dalam roh kebenaran, bukan dengan caranya kita. Oke Bapak Ibu ya, jangan kagum dengan caranya mereka. Itu urusan mereka lah, bukan urusan kita. Amin. Tapi kita tahu firman Tuhan berkata kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan kita menyiksa diri, bukan. Jadi termasuk juga menyiksa diri kita berpuasa. Bukan. Ya, iya kan? Berpuasa kan menyiksa diri loh Bapak Ibu. Iya kan? Ada makanan enak, saudara gak boleh makan. Tuh kan, nyiksa diri kan? Iya dong. Ini makanan kesukaan saya nih. Enak banget ini. Tapi saya kan lagi puasa, gimana dong? Ya kan kadang-kadang kan? Iya. Ya kan, iya. Oh, saya hanya boleh minum air putih aja. Gitu kan. Padahal cacing-cacing di perut saya udah keroncongan, udah lagu orkes gitu, grug. Itu kan kayak menyiksa diri juga kan, iya kan? Tapi kekristenan bukan demikian caranya, karena kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi jangan silau dengan apa istilah-istilah gereja di luar sana. Ada puasa Esther, ada puasa Daniel, ada puasa ini. Enggak. Itu cara perjanjian lama ya. Cara orang Kristen adalah percaya Yesus, dibaptis, itu sudah menjadi kita anak Allah yang dikasih dan berkenan kepada Allah. Cukup. Oke Bapak Ibu ya. Nggak ada lagi bisa kita tambahin dengan segala macam upaya kita untuk berkenan kepada Allah. Nggak ada. Semuanya kita percaya Yesus telah menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Amin Bapak Ibu. Iya. Enak ya? Enak. Enak luar biasa. Jadi karena itulah kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus saja. Bukan apa yang harus kita lakukan. Amin. Ya. Tetapi perbuatan baik itu perlu tidak dilakukan orang Kristen? Boleh, perlu. Tapi bukan sebagai syarat. Saudara harus menempatkan posisi kita bukan lagi syarat. Jadi kebaikan itu perlu nggak dilakukan oleh orang Kristen? Perlu, tapi bukan sebagai syarat. Bukan ketika kita, jangan ada di pikiran orang Kristen, ketika kita berbuat baik, maka kita menjadi berkenan di depan Allah. Tidak, tapi kita berbuat baik adalah buah
Ketika kita sudah benar di hadapan Allah, hendaklah kita berbuat baik. Jadi berbuat baik itu adalah buah, bukan syarat di depan, tapi buah di belakang. Paham Bapak Ibu? Demikian juga, banyak kan pendeta berkata kan, ini banyak kesalahan. Iya, pendeta sering berkata, bertobatlah kamu supaya kamu sembuh. Bertobatlah kamu supaya diberkati. Ini cara perjanjian lama. Iya, kenapa cara perjanjian lama bertobat dulu baru diberkati? Karena perjanjian lama belum ada yang bayar. Jadi orang Israel harus bertobat dulu, harus memberikan korban dulu, barulah Allah berkenan dan memberkati mereka. Sedangkan perjanjian baru berbeda. Yesus telah membayar lunas, bahkan berlebih lagi. Maka kita berhak mendapatkan sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan Tuhan, disitulah akan menuntun kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Jadi pertobatan itu bukan di depan, bukan sebagai syarat, tapi di belakang sebagai buah. Kalau itu bedanya orang Kristen dengan di luar sana. Iya, banyak pendeta juga salah. Seakan-akan orang Kristen masih hidup dalam perjanjian lama. Tidak, kalau perjanjian lama benar. Bertobat dulu baru diberkati Tuhan. Sama seperti juga mereka menang perang kalau memberikan korban penghapus dosa dulu. Seperti Saul harus memberikan korban dulu bahwa agar menang atas orang Filistin. Iya, benar. Tapi dalam perjanjian baru udah dibayar Yesus. Amin. Makanya kekristenan hari ini juga harus juga berubah cara berpikirnya. Amin. Jadi pertobatan itu bukan di depan, bukan sebagai syarat, tapi sebagai buah. Jadi ketika orang Kristen sudah diberkati Tuhan, hendaklah dia bertobat. Jadi buah. Jadi itu perlu, tapi buah, bukan syarat di depan, tapi buah di belakang. Seperti itu. Roma 2 ayat 4, baca ya. PR, besok ujian. Atau bukain ya Bu, supaya jelas semuanya lah. Daripada nanti ada yang bertanya-tanya, bener gak coba? Oh bener lah. Masa enggak bener. Roma 2 ayat 4, nih saya bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi pertobatan di belakang, menuntun. Jadi kita mendapatkan dulu kemurahan Allah, kesabaran Allah, kelapangan hatinya, berkat Allah, kelepasan, kesembuhan, dan segala macam itu. Dan itulah yang menuntun kita kepada pertobatan kan? Iya. Jadi bertobat itu bukan di depan, tapi nggak tahu gimana. Banyak pendeta sekarang ngajarkan bertobatlah agar disembuhkan, bertobatlah agar diberkati. Itu versi perjanjian lama, Neng. Iya kan, perjanjian baru beda. Oke Bapak Ibu ya, paham ya bedanya ya, beda lah. Jadi kita harus melihat Yesus. Harus menempatkan Yesus. Ketika kita tempatkan Yesus, disitulah kita bisa melihat perbedaannya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Amin. Lah iya, kalau saudara nggak tempatkan Yesus, saudara juga nggak tahu bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru apa. Perjanjian lama, perjanjian baru dibedakan dengan kehadiran Yesus kan. Lah iya, tempatkan Yesus. Baru, oh iya ya. Jadi ada dampak Yesus. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya ajarkan saudara kebenaran-kebenaran yang sesuai Alkitab, bukan ngarang ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita bisa melihat perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Amin. Tuh, luar biasa ya. Iya. Nah, Kolose 3 ayat 1 2. Coba. Bu, carilah dan pikirkan hal-hal di atas. Kolose 3 ayat 1 2. Nih, saya bacakan bagi kita atau Bapak Ibu ayat 2-nya ya. Saya baca ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara sudah dibangkitkan? Amin. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya bagian kita. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2 Bapak Ibu. Jadi kita harus memikirkan perkara yang di atas. Pendeta harus mengkhotbahkan hal yang di atas, bukan hal yang di bumi. Tapi nggak tahu gimana pendeta sekarang banyak khotbah tentang apa? Hal yang di bumi. Dan itu terlihat khotbahnya tentang kehidupan sehari-hari. Itu kan hal yang di bumi. Lihat itu. Lihat. Kalau khotbahkan hal yang di atas tentang apa? Ya tentang Allah dan Tuhan Yesus. Khotbahnya harus tentang Allah dan Tuhan Yesus. Tapi nggak tahu gimana sekarang itu banyak pendeta tidak khotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Bukan perkara yang di atas, tapi perkara yang di bumi. Tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin? Ayat kan berkata kita mikirkan hal-hal yang di atas. Amin Bapak Ibu. Nggak percaya saudara lihat aja di khotbah-khotbah banyak pendeta di YouTube. Bahkan juga ada juga kepala ketua sinode.
Wah, khotbahnya aneh-aneh. Tentang perang. Tentang perang Israel, tentang perang di sana Palestina. Gimana sih? Khotbah kok tentang perang sih? Emangnya dia ini menteri pertahanan. Amin, Bapak. Amin, Bapak Ibu. Iya, ketua sinode loh, itu sinode besar lagi. Aduh. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi karena itulah bagi kita hari ini, mari kita mikirkan hal-hal di atas ya. Bukan tentang yang di bumi ya. Bukan tentang kehidupan sehari-hari ya. Ini ayat yang berkata, bukan kata saya. Oke, Bapak Ibu. Kita tutup khotbah kita dengan ayat terakhir, Pengkhotbah 4 ayat 7. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 7. Ini ayat terakhir ya. Ya, ini kata Raja Salomo, orang yang terpintar di dunia. Ya, Raja Salomo itu orang paling pintar di dunia, Bapak Ibu. Karena apa? Kata Allah, ada ayat yang berkata, Salomo hikmahnya tidak ada yang menaingi dia sebelum dan sesudah dia. Iya, Bapak Ibu. Artinya ini paling pintar di dunia nih. Iya hikmah, tapi kekayaannya ada yang nyaingi. Tapi kalau seandainya hikmahnya nggak ada lawan. Nah, ya, nggak ada lawan ya. Ya, nih saya bacakan ucapan Salomo di Pengkhotbah 4 ayat 7. Aku melihat lagi, jadi Salomo melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Jadi semua sia-sia di bawah matahari. Artinya apa? Orang Kristen harus melihat hal yang di atas matahari. Itulah tentang sorga, tentang Allah dan Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau bicara tentang yang di bawah matahari, tentang hidup di bumi, tentang kehidupan sehari-hari, itu sia-sia, kata Raja Salomo. Bukan kata saya. Makanya pendeta kalau khotbah tentang kehidupan sehari-hari, itu kata Salomo sia-sia, bukan kata saya. Oke Bapak Ibu ya, karena itulah hari ini saudara beruntung mendengarkan khotbah saya tentang Allah dan Tuhan Yesus. Itu bukan hal yang sia-sia, tapi hal yang berguna bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya simpulkan khotbah ini. Kitab Kolose ditulis Rasul Paulus untuk menangkal tekanan adat istiadat pada jemaat Kolose. Jadi hari ini orang Kristen juga ketika saudara menghadapi konflik karena adat istiadat dengan diperbandingkan dengan kekristenan, baca kitab Kolose. Oke, jadi ada solusinya. Saya tuntun saudara ngarahnya ke Alkitab saja, bukan apa kata pendeta. Kata pendeta itu bisa A, B, C, bisa saudara diomong-ambingkan agen pengajaran ya. Tapi ngacu kepada Alkitab saja. Yang kedua, kitab Kolose ini bisa dipakai orang Kristen untuk menangkal tekanan adat istiadat yang mereka alami. Amin. Karena itulah orang Kristen ketika mengalami dilema atau tekanan adat istiadat, baca lagi kitab Kolose. Saudara akan mendapatkan bagaimana sikap orang Kristen seharusnya menurut firman Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala kita.